Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Video pembelajaran ini Ibu ambil dari channel YouTube-nya Sumber Belajar dan Kak Vendra. Simak dengan baik, pahami ya. Selamat menyaksikan. Pembelajaran pertama, anak-anak, kita akan membahas tentang surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan keadaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan itu ada 3 macam. Yang pertama ada undangan resmi. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua ada undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi ini adalah undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan ke perseorangan maupun instansi atau organisasi. Dan yang ketiga ada undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perseorangan yang ditujukan kepada perseorangan untuk kepentingan perseorangan, seperti undangan ulang tahun dan perayaan kelahiran. Berikut adalah contoh undangan resmi. Nah, kalau yang ini contoh undangan setengah resmi. Dan terakhir contoh undangan tidak resmi, biasanya di undangan ulang tahun seperti ini ya. Untuk membedakan surat resmi dan tidak resmi, biasanya surat resmi itu ada bagian-bagian surat. Contohnya di sini ada ini ya, bagian yang pertama itu kepala surat ya, atau kop surat. Yang kedua ada nama dan alamat tujuan. Yang ketiga pembuka surat. Yang keempat isi surat. Yang kelima penutup surat. Yang keenam tempat dan tanggal pembuatan surat. Dan yang terakhir pembuat surat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa kini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan didukung dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara ini. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera.
Ingat, kalian sebagai pelajar harus tetap rajin belajar ya. Next, pembelajaran kedua tentang seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-menurun di suatu daerah. Seni rupa daerah itu dibagi menjadi 3 macam. Ada seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan itu ada seni tekstil, seni ukir, seni anyam, dan seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk 2 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk 3 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali. Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berpotensi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif megamendung yang terkenal. Yang kedua, seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia untuk binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung yang dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir.
Karya seni kria seperti batik, songket, dan tenun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karya seni tekstil biasanya digunakan pada acara-acara penting dalam masyarakat adat, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Seni tekstil selalu menjadi bagian penting suatu daerah. Pasti kalian juga punya batik, kan? Seni anyam merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Ukiran Jepara, tepatnya di Jawa Tengah, berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Baik, pembahasan tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 sudah selesai. Setelah ini, kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di grup kelas. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu Guru atau orang tua kalian ya. Tetap semangat anak-anak, selamat mengerjakan, dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.